Pemilu itu bukan memilih sistem, tapi memilih orang baik. Sekiranya dipimpin oleh orang ini akan lebih baik kan? Artinya bahwa kebaikan yang muncul dari personal ternyata mahal, Pak. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Setiap kebaikan yang muncul dari personal siapapun itu adalah mahal. Ibu punya suami. Bayangkan kalau suami itu tidak baik. Bukan tampannya setelah menikah itu. Bukan jabatannya setelah menikah itu. Bukan berapa kekayaannya, tapi kebaikan di dalam ketampanannya. Tetapi kebaikan di dalam jabatannya. Tetapi kebaikan di dalam harta dan kekayaan. Itu yang akan tersisa dan itu yang dicari. Sama juga bapak-bapak, tidak pada cantiknya setelah menikah itu, tidak pada siapa dia dan keturunan siapa, tapi apakah dia menjadi personal yang baik. Sama pun begitu, Pak. Puncaknya kalau pemilu itu nanti memilih RI1, bukan pada siapanya, tapi apakah kebaikannya itu akan ada. Maka 76 triliun itu adalah untuk mencari orang baik. Dan kebaikan, moralitas selalu kita omong di tempat-tempat ibadah. Maka bagaimana mungkin tempat ibadah menjadi tempat perseteruan? Padahal di situ akan ngomong moral. Bagaimana mungkin di tempat ibadah akan terjadi gontok-gontokan? Itu yang harus sama-sama kita waspadai. Supaya apa? Supaya proses hajat besar ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena pemimpin yang baik itu adalah kebutuhan, Pak. Sekali lagi, pemimpin yang baik adalah kebutuhan. Ya, sama dengan kita disopiri orang, sama dengan kita dipiloti orang. Ya, kita butuh personal yang baik. Kalau itu, bagaimana kebaikan-kebaikan dari personal ini dibentuk? Tentu harus bermula dari awal. Bahwa pemimpin lahir daripada rahim rakyat. Tidak ada satupun pemimpin yang tidak lahir dari rahim rakyat. Maka rakyat sebagai ibunya, maka rakyat sebagai orang tuanya harus mampu melahirkan anak-anak yang kalau satu saat dia diberi amanah, dia menjadi orang-orang yang mapan dan tangguh. Jadi orang-orang yang memiliki integritas. Kan begini, Pak. Kalau di rumahnya saja sudah tidak terbuka, saling membohongi antara sesama anggota keluarga. Dapat gaji, jadi kasih semua bisa, tidak terbuka. Si ada uang, dibilangnya tidak ada. Anak-anak dulu alasannya minta SPP, padahal buat main. Minta apa? Sebuah kebiasaan di rumah akan membentuk kebiasaannya tabiat saat dia memimpin. Kalau dia sudah di rumah sudah saling membohongi antara sesama keluarga, apalagi saat dia memimpin di masyarakat. Nah, oleh karena itu, rumah itu adalah menjadi pokoknya. Idza soluhat zaujan soluhat budan. Sebuah negara baik tidaknya diukur daripada rumah tangganya. Bagaimana pengelolaan rumah tangganya? Karena suku terkecil daripada bangsa itu adalah rumah tangga.